Lebaran Idul Fitri sudah berlalu, para pemudik sudah kembali lagi ke ibu kota. Tapi tidak bagi Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang terus melangsungkan Lebaran bersama para karyawan dengan banyak memberi. Bisa jadi karena tahun ini berkahnya melimpah hingga nggak habis-habis meski dibagi-bagi ke orang banyak. Setelah sebelumnya bagi-bagi THR dan hadiah Lebaran untuk keluarga besar dan sahabat dekat, teranyar baik Lesti maupun Bilar kembali menggelontorkan THR dan hadiah Lebaran untuk karyawannya hingga semua asistennya yang di rumah. Uniknya hadiah itu diberikan berdasarkan kategori layaknya ajang awards. Kita menggelar kegiatan untuk memberikan apresiasi terhadap karyawan-karyawan tertentu. Bukan ini sebagai bentuk membandingkan, namun ini sebagai motivasi ya. Kita masuk ke kategori pertama ya, untuk karyawan terrajin dulu. Ini sebagai karyawan terrajin pada tahun ini di Leslar. Selamat untuk Nova. Bukan tanpa alasan kategori ini dibuat, lantaran Bilar ingin mengapresiasi kinerja para karyawannya. Dan kocaknya, ada kategori yang memang dibuat secara dadakan oleh Bilar. Karyawan terimprovement season ini jatuh kepada Rima. Kategori anak asuh terbaik nomor 2 sama untuk Gina. Tersisa kalau lagi banyak anak asuh terbaik nomor 1. Selamat untuk Gina. Dan puncaknya adalah selain uang, gawai pintar canggih dan sepeda motor disiapkan Bilar dan akan diberikan kepada karyawan yang masuk kategori. Kira-kira siapa ya yang dapat hadiah ponsel boba keluaran baru dan sepeda motor? Untuk pemenang kategori tersebut jatuh kepada baiknya untuk Haji aja. Karyawan tersedia kapan aja? Mungkin kalian sudah bisa menekan mereka, sudah bisa mereka. Nama yang akan saya sebut Pak Fendi Fernandes. Thank you. Tim Leslar terbaik yang berhak mendapatkan motor Honda PCX. Dan pemenangnya untuk Adi Utama mendapatkan 1 unit Honda PCX. Dan yang berhak mendapatkan hadiah tersebut jatuh kepada selamat untuk Pak Firman. Selain itu, Lesti dan Bilar juga tengah dirundung bahagia lantaran keduanya bisa mewujudkan impian Abang L untuk ketemu langsung Rizky Ridho yang merupakan idolanya. Bilar kemarin secara khusus mengajak Abang L nonton bola final FIFA Series demi bisa bertemu Rizky Ridho. Teriakan histeris Abang L dari tribun penonton itu akhirnya mampu membuat Rizky Ridho menghampiri. Katanya dia udah bosan ketemu sama Rizky Bilar, jadi dia pengen foto sama Rizky Ridho katanya. Karena memang dia senang, dia juga senang. Kita nggak pernah memaksakan anak. Tapi karena memang abangnya pada dasarnya senang bola, ya udah kita ajakin. Bahkan abang udah kenal beberapa pemain timnas Indonesia, kayak tadi ada Etam. Ada siapa lagi pemain timnas, Bang? Pemain timnas siapa lagi? Oke. Yang gini siapa yang gini? Yang gini? Oh, oleh. Ada nggak siapa ditanya mau yang nggak siapa kemarin? Bukan ke tempat. Abang ngasih kipas. Hah? Saya mainan. Happy birthday,
happy birthday Syarif. Sania Marwa mungkin masih merasakan bahagia setelah akhirnya bisa bertemu dan merayakan ulang tahun anak sulungnya, Syarif Muhammad Fajri, yang genap berusia 13 tahun pada 25 Maret lalu di rumah mantan suami Atta Lariksya. Sebagai ibu yang sudah 9 tahun tinggal terpisah dari anak-anaknya, momen tersebut tentu jadi momen yang paling indah sekaligus dirindukan Sania. Dia senang banget ya Mbak, speechless banget ya aku. Speechless banget ya aku jujur masih nyerna banget ya karena kan Mbak teman-teman media nih benar-benar aku baru keluar nih langsung kita ketemu jadi aku masih mencerna apa yang terjadi, mau nangis juga kayak belum bisa karena masih memproses gitu. Tadi alhamdulillah aku diterima dengan baik oleh papanya anak-anak. Terus juga kadonya diterima dengan baik, kuenya dan balon-balonnya bisa ngucapin langsung. Di tahun ke-9 setelah 8 tahun setiap ulang tahun gak pernah bisa ngucapin langsung, dan aku ngucapin terima kasih juga untuk bapaknya anak-anak. Sania tentu sangat berterima kasih kepada Atta Larik karena sudah mengizinkan masuk ke rumah untuk mengucapkan ulang tahun dan memberikan kado langsung kepada Syarif. Namun cerita berbeda justru diungkapkan Atta Larik. Mantan suami Sania itu mengaku tak pernah tahu jika ibu dari anak-anaknya itu mau datang. Semua serba tiba-tiba, Sania sudah muncul dan menerobos masuk rumah. Arik pun merasa dijebak. Aku datang udah tegang banget ya, udah perasaannya udah pasrah aja lah lillahi ta'ala. Alhamdulillah kalau boleh masuk ya rezeki aku bisa ketemu sama anak, kalau nggak boleh yang penting amanat aku semuanya sampai, itu aja. Ya surprise buat saya, loh, karena kan dia paham lah, harusnya paham, harusnya menjaga perasaan anak-anak dan orang yang di rumah. Jadi situasi itu sebenarnya tidak selamanya juga seharusnya dibenarkan gitu lah, apalagi dia datang sendiri gitu kan ya. Jadi dari kacamata hukumnya sebenarnya nggak patut sih, nggak elek. Karena Sania sudah terlanjur datang, ditambah kondisinya juga masih dalam suasana lebaran. Mau tak mau, Arik akhirnya mengizinkan anak-anaknya bertemu dengan ibunya. Walaupun sebenarnya, ia sangat menyayangkan kedatangan Sania yang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Terus saya masuk ke dalam, udah itu abang, adik itu ada Umi di luar, sambut. Udah saya sambut, saya lepas mereka, saya bebaskan mereka. Yang penting anak-anak perasaannya tenang, saya tidak nunjukin apa yang sebenarnya yang saya rasakan. Itu udah cukup saya rasa. Ya, bukan hanya tak terima, Arik juga tersinggung dengan ucapan Sania yang menyebut pertemuannya kemarin adalah pertemuan pertama Sania dan anak-anaknya. Lantas, bagaimana reaksi Sania mendengar pengakuan Arik ini? Padahal ia berharap pertemuannya dengan anak-anaknya di rumah Arik jadi awal yang baik bagi hubungannya dengan mantan suaminya itu. Dan jangan dibilang ibunya nggak pernah bertemu anak-anak kayak seolah-olah kemarin pertemuan pertama. Loh itu sebelum libur Idul Fitri aja udah ketemu, udah kasih baju lebaran, kan semua udah ketemuan. Ya mudah-mudahan ini menjadi titik balik ya. Semoga kedepannya bisa semuanya lebih baik, karena pada dasarnya juga aku nggak pernah mau ada konflik-konflik lagi. Kebanyakan ibu hamil dengan calon bayi berjenis kelamin perempuan tak begitu peduli dengan penampilannya dan cenderung cuek, apalagi sekedar untuk merawat wajahnya. Namun tak terbukti dengan mantu musisi Maya Estianty, Alisa Dagise, yang kerap tampil cantik dan sangat menjaga baby bump-nya. Teranyar, Alisa membagikan video di sosial media pribadinya yang berjudul I'm Ready With Me 8 Month Pregnant, di mana rutinitas skincare yang aman untuk bumil. Dengan piyama polkadot dan bandu biru serasi, rutinitasnya di malam hari setelah seharian beraktivitas pun dimulai. Pertama-tama, Alisa menghapus make up dengan menggunakan make up remover, dilanjutkan dengan cleanser hingga wajahnya bersih nampak glowing maksimal. Bukan hanya perawatan untuk wajah cantiknya saja, Alisa juga merawat baby bump-nya alias perutnya yang semakin membesar.
Tanpa ragu, Alisa pun mengoleskan baby oil sebagai rahasia baby bump yang bersih tanpa garis kerutan. Tak dipungkiri, penampilan istri Al-Ghazali kali ini makin hari makin kinclong alias glowing cetar membahana. Alisa selalu sukses mencuri perhatian hingga menuai pujian publik, terutama di masa kehamilan anak pertamanya yang sudah masuk 8 bulan. Pada momen pesta ulang tahunnya yang ke-28 tahun sekaligus pesta baby shower yang diadakan secara intimate, penampilan Alisa pun sangat anggun sehingga memancarkan aura bumil yang menawan. Dipadukan dengan outfit simple dan mewah hingga menonjolkan baby bump-nya. Jadi tahun ini aku sengaja bikin ulang tahun dan baby shower tuh barengan karena aku udah capek bikin acara. Jadi kemarin aku sekalian aja. Dalam special event tersebut, Alisa kelihatan stunning dengan padu padan busana glitter off-shoulder dress berwarna mahogani dengan desain yang elegan dan modern, sukses mencerminkan karakter pribadinya yang kuat. Penampilan Alisa terkesan minimalis dan simple. Make up hingga hairdo yang ditata sempurna membuat look Alisa kian mempesona. Untuk wajah cantiknya, Alisa turut membubuhkan flawless make up dengan sentuhan pada bibirnya dengan lip cream yang selaras dengan busana yang Alisa kenakan. Keseluruhan look Alisa tampak memukau selaras dengan sang suami Al yang memilih blazer dan dalaman kaos, bikin baby shower dan birthday celebration jadi makin berkesan. Sejak Sarwenda menjalin hubungan serius dengan Gio, hubungan Sarwenda dan Ruben Onsu mengalami pasang surut. Mantan pasangan selebriti yang dulunya baik-baik saja, belakangan bergejolak panas. Kepindahan Betran ke kediaman Ruben disinyalir memantik kembali dan menambah panas hubungan Sarwenda versus Ruben. Apalagi muncul isu liar jika penyanyi asal Nusa Tenggara Timur ini memutuskan meninggalkan rumah dan memilih tinggal dengan Ruben karena tuduhan menyakitkan Sarwenda. Benarkah demikian? Semuanya baik-baik aja, cuman karena emang netizen ini terlalu udah menganggap bahwa kita itu ada problem besar, kita itu ada kayak aku itu cuekin bunda gitu. Keluarnya Onyo, biasa Betran disapa, dari rumah Sarwenda itu karena dituding mencuri parfum kesayangan dan uang milik ibundanya. Karena itu semua membuat Onyo sakit hati. Lantas benarkah karena tuduhan tak berdasar itu semua, Onyo memilih tinggal bersama Ruben? Cuek aja sih, cuek. Gitu. Karena yang tahu situasinya kan aku kan bukan mereka kan. Jadi mereka tuh hanya kayak orang yang sembarangan komen dan nggak tahu situasinya gimana. Bahkan kemarin sempat dituduh kalau misalkan aku maling parfum gitu-gitu, aku ambil duit bunda. Ih ya, maksudnya kayak hal-hal gitu tuh yang bohong, hal yang berita bohong. Tapi karena emang dari yang penggemarnya bunda ngebela bunda, dirinya tuh menganggap itu berita benar gitu. Makanya sorry aku klarifikasi tentang ini. Kalau misalkan kayak gitu kayaknya aku parfum kayaknya banyak banget deh. Ngapain aku ambil parfum bunda kan? Aku parfum dari ayah banyak, terus juga hadiah birthday sebelumnya aku masih belum buka. Bahkan parfum kuning mobil juga banyak. Malingin parfum sama uang kayaknya aduh guys. Buat apa sih kalau kayak gitu tuh aku gampang banget, aku tinggal minta sama ayah. Terus aku juga tinggal minta sama bunda, dan nggak minta juga sih, karena aku udah kerja juga kan. Aku udah kerja, terus juga aku udah punya penghasilan sendiri. Ngapain aku ambilin parfum? Cuma asal parfum doang. Onyo Hako yakin jika berita bohong ini dihembuskan karena ingin merusak keharmonisan hubungannya dengan Wenda. Bahkan karena itu semua, kekasih tercinta Kayla ikut terseret dalam pusaran gunjingan warganet hingga mengurung diri lantaran parfum itu diberikan kepadanya. Kalau gini sih, lebih ke kecewa dengan berita yang sebenarnya kita nggak kayak gitu, tapi dibikinnya seolah-olah kita itu kayak gitu. Kalau tentang masalah parfum atau itu ambil duit, itu nggak benar sama sekali. Aku beli sendiri, aku beli depan mukanya Kila, aku bayar juga di depan mukanya Kila juga. Jadi kalau untuk masalah itu kayaknya ya gitu, baik lagi orang belakang nih yang ngompor-ngomporin. Oh, sengaja memelintir berita malah mengadu domba gitu. Jadinya untung Onyo sudah mempunyai mental baja ya.
Awal pertama saya lihat berita ini di sosial media pemirsa, ini sungguh ya, saya tuh kayak, hah? Ini beneran gitu. Soalnya beritanya adalah dituding mencuri parfum kesayangan dan juga uangnya Sarwenda. Katanya sih itu adalah alasannya Onyo pilih pergi dari rumah dan pilih tinggal dengan ayah Ruben gitu. Dan Onyo katanya sih bener-bener sakit hati gitu ya. Tapi aku juga bingung deh, ini memang beneran Onyo kan uangnya juga banyak. Dan kalau mau beli parfum apa aja juga gampang banget gitu. Tapi alhamdulillahnya nih, Onyo nggak mau balik menuding dan juga menuduh. Dan nggak mau juga ya memperkeruh situasi. Dan tetap aja nih doi hormatin Bunda Sarwenda dan juga ayah Ruben. Nah cukup bijak juga ya, hebat juga nih pokoknya buat Onyo ya. Lagian ngapain sih ini bikin keruh aja suasana, mending kan kita ngomongin yang bening-bening aja. Bener nggak nih? Kayak misalkan Alisa Daguis nih pemirsa. Biarpun lagi hamil tua dan biarpun mengandung anak perempuan, yang kata banyak orang sih biasanya jadi nggak sedap dipandang gitu ya. Tapi nyatanya waduh Alisa bener-bener makin bening, makin glowing aja. Dan makanya nih Bumil terus aja banjir pujian dari netizen. Oke pemirsa, selamat pagi semua, bersama saya Robby Purba seperti biasa. Yang paling hot, yang paling update, aku spill semua di sini hanya di obrolan seputar selebriti ya. Kita lanjut sekarang nih, dari Betran Peto dan juga Bunda Sarwenda, ada juga ayah Ruben tadi, dan kemudian ada Alisa Daguis dan juga Al Ghazali. Ada yang lagi viral banget nih pemirsa, dari si kecil Kamari Wasing, yang kemarin nih diajak turun ke lapangan oleh back timnas Garuda kita, Justin Hubner. Waduh, usai laga kontra Bulgaria kemarin ya. Pengen tahu keseruannya kayak apa nih? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Hasil pertandingan timnas sepak bola Indonesia memang berakhir mengecewakan di mana Justin Hubner CS harus rela kalah 0-1 dari negara Eropa Tenggara Bulgaria. Namun ada momen manis dan hangat di akhir laga. Justin lagi-lagi memamerkan kedekatannya dengan calon anak sambungnya, Kamari Wasing, anak sematawayang dari sang tunangan Jennifer Koppen dan mendiang Dali Wasing. Going on in the town, on the big mountain. Usai laga sengit, terlihat Jusa mengajak bocah 2 tahun itu untuk menggiring bola, alih-alih bermain bola di tengah lapangan hijau, tempat Jusa bertanding dengan disaksikan banyak mata memandang. Aksi keduanya itu pun viral dan mencuri perhatian publik. Baik Jennifer dan Kamari memang tak pernah absen untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Jusa, calon ayah sambung untuk anaknya itu. Sampai-sampai Kamari diajarkan hormat kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tak dipungkiri memang kedekatan Kamari dan Jusa layaknya anak dan bapak. Cara Jusa memperhatikan, mengajak bermain bola, sampai-sampai Justin pura-pura sliding hingga jatuh demi membuat putri kesayangannya happy. Lantas benarkah Justin adalah lelaki yang tepat sebagai pengganti sang ayah kandung bagi Kamari? Sangat dekat seperti yang dilihat di sosial media. Sosok yang sangat dewasa banget ya, pemimpin banget, sangat mencintai aku dan Kamari, baik hati dan pekerja keras lah pastinya. Nampaknya wanita yang kerap disapa Jen tak bisa jauh dari Jusa, kebucinannya kerap bikin netizen iri. Setelah pada pertunangan mereka Desember tahun lalu, kali ini mereka digadang-gadang akan melangsungkan pernikahan. Persiapan pernikahan pun sudah matang. Benarkah Justin akan segera menghalalkan hubungannya dengan Jen dalam waktu dekat? Tahun ini yang pasti, pertengahan tahun ini. Rahasiakan, ditungguin aja, dirahasiakan, ditungguin aja. Lantas benarkah pernikahan yang ditunggu-tunggu penggemar sepak bola tanah air ini akan berlangsung di 2 negara, Indonesia dan di Belanda, mengingat Jusa berdomisili dan berkarir di negeri kincir angin tersebut? Tunggu aja nanti, aku nggak bisa spill banyak-banyak. Iya, aku nggak bisa share lebih banyak detailnya, tapi aku bisa share pertengahan tahun ini, insya Allah kalau semuanya lancar.
Sudah sepakat, sudah sepakat. Mendekati bulan yang begitu spesial bagi Jen dan Jusa, bagaimana tidak, sebagai kekasih sudah sepatasnya jika Jen memberikan dukungan total, bahkan dirinya rela memboyong Kamari untuk mondar-mandir menempuh ribuan kilometer tanah air Belanda supaya bisa mengurus kebutuhan pernikahannya nanti bersama Justin. Nah, lepasnya mancing terus gak akan kena mas ya. Nggak bisa spill mah. Pastinya di Indonesia. Di Indonesia. Terima kasih ya mas ya. Libur lebaran belum usai, mungkin itu kalimat yang tepat bagi Ari Kriting, Indah Permatasari, dan Naka, anak sematawayangnya. Di mana saat momen mudik kemarin, Ari memboyong istri dan anaknya untuk mudik ke kampung halamannya di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tak puas hanya itu saja, setelah sepekan lebih menginap di tempat ibu mertua, gantian kini Indah yang memboyong suami dan putranya Naka untuk bersiap menyeberang dan berpindah ke kota lainnya di Sulawesi, yaitu Makassar. Di saat orang lain memilih berpergian naik pesawat biar cepat dan praktis, justru Indah dan Ari memilih kapal laut sebagai alat transportasi yang akan membawa mereka menuju kota Makassar. Benarkah Indah pulang ke kampung halaman sang ibunda Nursyah? Di tengah luasnya lautan tercipta momen-momen hangat yang tak tergantikan bagi Indah, Ari, dan putranya Naka. Para penumpang meminta foto bareng sang komika bermain game di dalam kamar demi menghilangkan kebosanan hingga makan mie instan. Yang kerennya lagi, Naka sang putra pun anteng tak rewel saat berada di dalam kapal laut. Sekarang kita lagi ada di Pelabuhan Bau-Bau dan kita mau ke Makassar menaiki kapal. Serunya. Aku menang guys. Buat memorinya dia juga ya. Iya betul, memang mungkin itu juga menjadi salah satu memorinya dia gitu. Ketika nanti dia besar, dia mungkin bisa lihat filenya mungkin masih ada gitu. Kalau zaman sekarang kan mungkin digital bisa lebih long last juga lah. Tak mau larut dengan sedih, Indah lebih memilih untuk happy di kampung halaman suami bersama putranya Naka. Indah juga benar-benar merasakan kebahagiaan diterima hangat oleh keluarga Ari. Segala aktivitas yang Indah lakukan di kampung suaminya Ari jadi kenangan tak terlupakan bagi wanita asal Makassar itu. Sampai-sampai kebiasaan berbelanja buah gerobakan di pinggir jalan dengan harga murah dan segar yang sering dilakukannya saat di Jakarta pun kejadian saat pulang mudik. Seperti apa keseruan Indah saat beli buah di Desa Lawela, Batauga, Sulawesi Tenggara? Sekarang aku lagi ada di Desa Lawela di Batauga. Terus aku lihat di pinggir jalan banyak banget yang jual sirsak. Besar banget. Berapa ini? Itu 15.000. 15.000. Oke. Masya Allah murahnya nih, dapat 4. Satu yang besar sekali cuma 30.000. Itulah senangnya kalau belanja di langsung di mama-mama, kebunnya sendiri, dapatnya segini. Jajaran kita nih, manggahnya gede-gede, babon, dapat berapa nih? Pemirsa, silaturahmi lebaran ke keluarga besar dan kerabat merupakan tradisi lebaran yang tak pernah ditinggalkan. Salah satunya oleh pedangdut Zaskia Gotik. Belum lama ini, Zaskia mengunjungi rumah keluarganya di kampung halamannya Karawang. Zaskia tak sendiri, ia juga mengajak putrinya Alia Satara Kansa. Ini dulu tempat waktu aku masih kecil. Di sini aku berenang tuh di situ di kali tuh. Ya Allah udah lama banget udah berapa lama ini. Ini kebunnya Bibi. Bersilaturahmi ke keluarga di Karawang, di mana ia dulu pernah tinggal, membuat Zaskia jadi ingat masa kecil. Pasalnya, rumah keluarganya tersebut memiliki kebun yang luas yang ditanami beragam pohon buah, salah satunya pohon nangka. Hebatnya, Zaskia tahu ciri nangka yang sudah matang dan bisa dipetik. Ini kalau nangka kalau udah kulitnya kulitnya daunnya udah kuning berarti udah matang nih, udah tua nih, bukan matang sih udah tua. Sehari 2 hari udah bisa matang tuh.
Dari pohon nangka, Zaskia beralih ke pohon mangga. Melihat pohon mangga yang berbuah lebat dan rindang, Zaskia dan putrinya antusias memetiknya. Puas menjarah kebun saudaranya, Zaskia memasukkan sebuah buah yang dipetiknya ke dalam kantong plastik untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh buat suami tercinta, Sirajudin Mahmud. Dapat berapa nih? Nih, lebih besar. Ini nggak tahu ya namanya mangga apa ini, cuma yang jelas ini gede-gede banget dan rasanya manis banget ini. Wih, dapat nih hasil. Mana nih hasil ngajarah ya? Selama berada di kebun dan memetik buah-buahan, Zaskia nampak sangat menikmati kehidupannya yang sekarang. Jauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan yang sudah lama ia tinggalkan. Saat ini, Zaskia memilih untuk fokus pada keluarga kecilnya. Nggak ada yang di dunia entertain ini nggak ada yang kekal lah gitu lah. Ada kalanya kita harus istirahat dulu. Yang satu genap 51 tahun dan satunya lagi genap 50 tahun. Krisdayanti dan Marini Zumaris merayakan ulang tahun yang sudah kepala 5 kemarin. Dua sahabat karib ini sejatinya berulang tahun tepat di 24 Maret lalu. Namun keduanya hanya menandainya dengan dinner bersama keluarga. Yang punya hajat sejatinya ingin merayakan ulang tahun dengan keluarga inti, tapi sayangnya banyak sahabat dan kerabat merasa iri dan harus menghelat pesta. Apalagi kedua wanita ini sama-sama cetar dan masyhur pada zamannya. Maka dari itu, di hari bahagia dua wanita super ini juga harus menjadi hari yang spesial. Maka dari itu, para sahabat pun merayakannya dengan pesta yang spesial pula. Krisdayanti misalnya yang dirayakan ulang tahunnya bersama sederet artis kenamaan dan juga para sosialita kelas atas di sebuah hotel bintang 6 di pusat Jakarta. Aurel Hermansyah yang hadir bersama Asyati pun tampak geleng-geleng kepala dengan pesta ulang tahun super mewah ibunda tercintanya yang dibuat oleh para sahabat ibundanya. Ya ampun, ini seru banget ya, Pak. Oma-oma ini birthday. Happy birthday, happy birthday. Semoga sehat, berkah. Pokoknya Om Aduh, kamu kurusan. Cantik banget. Kuyus, kalau Ibu. Ya ampun, ini seru banget ya, Pak. Oma-oma ini birthday. Oma-oma. Birthday lagi. Berkah. Oke guys, nih sekarang kita udah datang di birthday-nya mama-mama. Ya oma-oma bener. Aduh seru banget ya ulang tahunnya kali ini, bener-bener wow. Bukan hanya KD, Marini juga menghelat acara mewah bersama keluarga dan para sahabat sosialitanya. Mengenakan pakaian serba merah menyala, Marini tak nampak jika usianya sudah 50 tahun. Papan angka 50 berukuran besar serta dekorasi bernuansa emas menghiasi ulang tahun Marini. Dua wanita tangguh ini memang masih terlihat bugar di usianya yang tak lagi muda. Bahkan KD dan Marini masih aktif di segala aktivitas. Wah, selamat ulang tahun Mimi KD dan juga buat Mbak Marini Zumarnis. Ya ampun, barengan ulang tahunnya ya. Aku baru tahu loh. Yang satunya genap 51 tahun, yang satunya lagi genap 50 tahun. Emang ini adalah POV wanita yang sukses. Kalau misalkan banyak karya, banyak prestasi, disukai dan juga dicintai banyak orang, ya seperti mereka lah looknya gitu ya. Meski ini sudah setengah abad, tapi tetap aja aktif dan makin cantik banget. Keren aja gitu ngeliatnya pemirsa ya. Oke pemirsa, tetap bersama kami ya. Jangan kemana-mana karena obrolan seputar selebriti kembali setelah yang satu ini.
Memang ya pemirsa, apapun yang dilakukan para selebriti kita itu selalu menarik perhatian masyarakat gitu. Dari omongannya, ulahnya, tingkahnya. Tapi mohon maaf nih, kita sebagai masyarakat harus pintar pilih-pilih mana yang bisa kita ikutin, mana yang kita harus cuekin gitu ya. Apalagi kontroversinya. Soalnya emang kalau nggak ada mereka, dunia kayaknya sepi banget gitu. Oke pemirsa, gak kerasa loh kita sudah di penghujung acara. Saatnya sekarang aku Robby Purba pamit. Kita ketemu lagi di waktu dan juga di jam yang sama ya. Untuk sementara aku pamitan dan sampai jumpa. Yeah.